Selamat datang di Ruang Merdeka. Bersama saya Hayin, psikolog dari Kampus Merdeka. Kalau ini sih mungkin agak cukup menarik ya. Mungkin di sini Sobat Merdeka kayaknya ada banyak nih yang mengalami gitu. Kasus-kasus yang seperti ini. Ngerasa aku nggak bisa jadi pacar terbaik nih bagi pacar aku gitu. Karena aku nggak bisa memberikan waktu yang banyak buat pacar aku gitu. Aku tuh nggak bisa memberikan apa yang pacar aku mau dan lain sebagainya. Lah itu tadi another episode of self-doubt yang ya masuk lagi ya ternyata ya ke hubungan romantis kita gitu. Jadi si self-doubt ini emang bisa kita bawa kemana-mana dan efeknya tuh kemana-mana juga gitu kan. Ketika mungkin kita menjalani suatu hubungan romantis ya. Kalau sekarang sih kita kayaknya jadi kayak punya standar ganda gak sih Sobat Merdeka? Kita ngelihat di TikTok, aduh ternyata kalau di TikTok tuh orang lagi enif tuh biasanya dikasih bunga ya. Terus kita enif tuh, kok nggak dikasih bunga nih sama pacar aku gitu. Nah dari situ pasti ada pemikiran bahwa gimana nih kayaknya hubungan aku kayaknya kurang sehat deh, hubungan aku kayak toksik deh, kayak pacar aku tuh nggak ada effortnya deh dan lain sebagainya gitu. Nah dari situ nih ternyata ya jadi pressure lagi nih bagi pacarnya, ngerasa kok iya ya emang aku nggak se-effort itu ya, karena emang aku nggak memperjuangkan itu ya untuk hubungan ini ya, hubungan yang udah aku jalin mungkin bertahun-tahun gitu, tapi kok ada masalah sedikit aja itu bisa jadi suatu permasalahan gitu. Nah itu jadi another episode of self-doubt juga loh ya sebenarnya Sobat Merdeka. Jadi ini suatu hal yang perlu kita perhatikan juga, harus kita aware juga gitu dalam menjalin hubungan. Karena dengan adanya sosial media itu tadi yang bisa menciptakan standar ganda gitu, itu jadi suatu hal yang tricky banget bagi diri kita. Nah sebenarnya kan kalau misalkan ngomongin hubungan yang istilahnya menjalani itu siapa sih? Kita berdua kan ya. Mungkin aku sama pacar aku yang menjalin hubungan itu. Tapi nih dari hubungan itu tuh kita jadi ngelihat ke hubungan-hubungan yang lainnya, hubungan orang-orang lain yang kayak lebih happy lah, lebih apalah, lebih seru, pada liburan kesana kesini, terus kitanya strict parent, nggak bisa liburan dan lain sebagainya. Ya kita jadi ngerasa nggak bisa nih aku mencapai suatu hubungan yang aku inginkan gitu. Kayaknya aku nggak bisa deh untuk punya relationship goals ya, biasanya kayak gitu kan ya. Nggak bisa nih aku mencapai goals dalam hubungan aku sendiri. Nah itu juga another episode of self-doubt ya, yang sebenarnya cukup mengganggu juga nih kondisi relationship. Karena ya di usia-usia sekarang nggak bisa dipungkiri ya bahwa kita sedang menjalin hubungan romantis juga dengan orang yang harapannya itu kan pengennya serius gitu. Tapi kok ada-ada aja gitu kan tantangannya. Seperti salah satu itu tadi yang namanya self-doubt itu tadi yang menyebabkan kita ngerasa kurang punya kepuasan terhadap hubungan kita sendiri. Padahal sebenarnya kalau menjalin hubungan kan kuncinya ada di dua orang gitu. Nah sebenarnya ketika dua orang itu tuh punya pola komunikasi yang baik, terus mereka tuh bisa menyelesaikan setiap permasalahannya dengan baik juga, itu akan jadi suatu kuncian untuk bisa punya hubungan yang langgeng dan istilahnya nggak terombang-ambing nih sama arus tren-tren hubungan yang ada gitu kan. Kadang aja sekarang kita nggak dibikinin tren TikTok tertentu kita marah ya nggak sih? Nah itu juga nih another episode gitu ya dari self-doubt yang sebenarnya kok ada-ada aja ya, bisa-bisa aja terjadi dalam hidup kita masing-masing gitu. Yang pertama tadi yang perlu banget kita awarein bahwa kita nggak boleh untuk melakukan generalisasi gitu. Generalisasi itu kayak gimana? Jadi generalisasi itu kalau dalam psikologi adalah suatu kesalahan pola pikir yang mana kita ngerasa ya apapun yang pernah terjadi di hidup aku itu tuh bisa lagi kejadian. Istilahnya seperti itu. Coba untuk tidak mengeneralisasikan peristiwa negatif entah apapun itu dalam akademik, keluarga, dalam hubungan percintaan atau dalam hal yang lainnya itu tidak boleh kita samakan dan nggak boleh kita jadikan patokan untuk hal yang akan terjadi saat ini atau mungkin beberapa tahun yang akan datang. Itu yang pertama ya, yang generalisasi. Terus yang kedua nih, kita harus juga loh paham banget sama diri kita sendiri. Kita harus tahu yang kita mau tuh apa gitu. Ya dalam semua aspek, dalam akademik, dalam hubungan pun juga seperti itu. Kita harus tahu nih, oke dalam menjalin hubungan ini tuh plus minus yang aku dapatkan tuh apa sih gitu.
Terus dari hubungan ini tuh bisa membangun diri aku untuk jadi orang yang seperti apa gitu. Jangan-jangan nih dengan menjalin hubungan ini kita tuh malah mendapatkan efek negatifnya doang, positifnya nggak ada gitu. Berarti kan itu juga bukan suatu hal yang perlu kita pertahankan gitu. Nah selain itu kita juga harus tahu yang nggak kita suka tuh yang kayak gimana. Aku kayaknya nggak suka pekerjaan yang mengharuskan aku untuk tampil di depan umum deh. Kayaknya aku sukanya emang di belakang layar aja gitu. Hal-hal seperti itu nih Sobat Merdeka harus banget kita tahu sebelum kita memutuskan untuk mengambil suatu keputusan. Entah dalam memilih karir atau mungkin jurusan kuliah gitu ya, ketika kita ngerasa salah gitu kan. Terus atau mungkin kita memilih ya pasangan kita gitu, memilih circle pertemanan kita juga harus tahu apa yang kita butuhkan dan apa yang sebenarnya kita ngerasa kurang nyaman dalam hal itu. Karena dalam segala aspek nggak mungkin kita tuh cuma dapatnya yang positif doang gitu kan. Dalam pekerjaan pun gitu ya, pasti ada juga plus minusnya. Nah itu kita harus tahu juga nih sampai mana sih, batas mana sih aku tuh bisa mentoleransi hal-hal itu. Makanya kita harus completely aware dulu sama diri kita, harus paham dulu aku tuh maunya apa. Jangan sampai yang ngasal-ngasalan doang, ya udahlah ngikut aja lah sama temen-temennya, ngikut aja lah arusnya seperti ini, ngikut aja lah sama tren yang ada. Jangan sampai yang seperti itu. Kita juga harus tahu value atau mungkin tujuan atau nilai-nilai dari apa yang kita lakukan. Biar apa? Biar apa yang kita lakukan itu ya nggak useless gitu loh. Kita emang tahu tujuannya itu apa dan itu emang bermanfaat bagi aku. Paling nggak bisa bikin aku seneng loh. Paling nggak ini tuh bisa bikin aku ngerasa produktif loh. Nah kita juga harus tahu sampai di situ. Selain tadi kita nggak boleh untuk generalisasi ya. Jadi kita harus fully aware sama kondisi diri kita masing-masing. Nah terus yang ketiga gitu ya, kita juga harus bisa melihat bahwa namanya setiap stage dalam hidup itu pasti akan ada ombak-ombaknya gitu. Ibaratnya kita itu sebuah ekosistem gitu. Kita tuh lagi di laut bebas gitu kan. Di situ kan banyak banget ya ikan-ikannya. Ada yang warna oranye, ada yang warna ungu, ada yang warna biru, yang apapun banyak gitu. Tapi apa? Tapi kita di situ sama-sama berenang. Sama-sama kita mau mencapai tujuan gitu. Entah dalam karir, entah dalam relationship, pasti ada suatu tujuan yang harus kita capai. Pokoknya nggak apa-apa ketika kita lihat rumput tetangga gitu yang biasanya lebih hijau, tapi kita juga harus lihat juga tagihan airnya berapa gitu. Tetangganya mupuknya berapa kali gitu. Jangan cuma lihat outputnya aja bahwa oke, temen aku udah sukses karena dia udah punya jabatan seperti ini. Tapi kita juga harus tahu usaha dia apa nih yang kira-kira dilakukan. Apakah mungkin dia doanya kenceng atau mungkin dia setiap hari tuh latihan-latihan gitu, atau mungkin setiap hari dia mempelajari suatu hal yang baru. We never know gitu. Maka dari itu ketika kita ada keinginan untuk membandingkan diri sendiri dengan orang lain, kita mau lihat rumput tetangga kita, boleh, tapi lihat juga tagihan airnya berapa gitu. Kita harus lihat juga effortnya kira-kira apa nih yang bisa kita lakukan untuk mencapai posisi yang seperti itu juga. Gitu ya Sobat Merdeka, thank you ya, makasih banyak udah menyaksikan episode Self Doubt ini dari Ruang Merdeka. Sampai ketemu lagi di Ruang Merdeka selanjutnya, bye-bye.